Halo semuanya, balik lagi dengan gua Bihandianiki.id. Nah, selamat datang di segmen Any View. Di video kali ini gua bakal ngebahas secara tuntas game yang lumayan bikin heboh dan sempat dibilang sebagai penyelamat Outer Studio, yaitu Never Nice to Everness atau bisa disingkat jadi NTE. Dengan playtime yang udah sampai 38 jam. Jadi, kalau dibilang ini game GTA-nya versi anime, ya nggak sepenuhnya benar. Praktiknya game ini tuh pencampuran dari banyak hal. Ada unsur action hack and slash ala Triple Z. Ada balapan liar ala Need for Speed. Sampai simulasi kehidupan sehari-hari ala The Sims atau Persona. Pertanyaannya, dengan nyampurin semua genre itu, apakah game ini jadi sebuah mahakarya atau malah jadi krisis identitas? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja ke reviewnya. Oke, kita sedikit overview dulu ya sebenarnya Never Nice to Everness ini game apa sih bang? NTE ini adalah game action RPG open world terbaru buatan Hotel Studio, developer yang sebelumnya ngembangin kakaknya yaitu Tower of Fantasy. Secara konsep, NTE ini ngambil setting di kota apa sih? Heterau, apalah itu? Heatherrow. Di sana. Sebuah kota metropolis urban modern di mana kehidupan sehari-hari yang damai itu hidup berdampingan sama fenomena supernatural yang disebut anomali. Tugas kita di sini sebagai appraiser adalah buat ngebasmi dan nyelesain masalah anomali ini pakai kekuatan yang namanya Esper. Biarpun temanya ini agak Jepangan banget, ini murni game buatan developer Cina. Ambisi mereka di game ini gede banget lah buat ngembangin Never Nice to Everness ini. Ya udahlah, kita langsung saja ke poin plusnya. Di plus yang pertama adalah dari visual, animasi dan vibe kotanya. Gila sih, secara kualitas gue suka banget sama 3D modelingnya Never Nice to Everness ini. Karena game ini udah pakai Unreal Engine 5, visualnya beda jauh dan lebih rapi daripada kakaknya itu masih memakai Unreal Engine 4, yaitu Tower of Fantasy. Arsitektur kotanya benar-benar hidup, nggak kayak game gacha-gacha lainnya yang gimana ya, gerakannya tuh nggak terlalu hidup lah kotanya. Pemandangannya, alamnya asri, hijau-hijaunya enak banget dilihat. Penyampaiannya ceritanya juga bergaya manga atau webtoon, nyelipin motion grafik yang stylish banget. Di plus kedua, eksplorasi yang seamless dan imersif. Ini yang bikin kota Heterau kerasa nyata. Lu bisa jalan-jalan, masuk ke dalam toko, minimarket, atau stasiun kereta bawah tanah tanpa nabrak loading screen yang ganggu. Transisinya mulus banget. Di plus ketiga, yaitu sistem combat yang sangat taktikal. Kalau dari luar kelihatan biasa aja, tapi pas di mainnya mekanismenya kayak lu bawa tim isinya 4 karakter. Ada mekanik, Esper, Cycle, dimana kalau kita ganti karakternya di timing yang pas bakal memicu chain reaction. Terus musuh di sini punya stagger atau break meter, jadi lu harus pintar-pintar nge-parry dan perfect dodge buat mecahin shieldnya. Ya kayak Wuthering Wave lah kalau dibandingkannya. Di plus keempat adalah open world dan fitur live sim yang kompleks. Kalau kalian bosen berantem, lu bisa hidup normal di sini. Kita bisa beli aset bisnis kayak nyewa properti buat buka kafe, atau menunya. Lu bisa kerja sambilan, jadi kurir paket, ikut balapan liar, dan modif mobil sebebas lu. Mulai dari yang biasa aja sampai dibikin ala mobil GDM impian lu macam Supra lawas. Ada juga sistem kriminal ala GTA di mana lu bisa dipenjara dan milih mau nunggu bebas atau prison break. Kompleks banget lah. Ya kayak
Negara mana ya? Nggak usah nunggu keluar penjara, langsung bayar aja. Aduh, takut. Di plus terakhir adalah sistem gacanya yang super dermawan. Nah, ini gamenya game changer banget bagi yang suka gacha, game gacha gini. Nggak ada sistem 50-50 yang maksudnya itu red on red off gitulah buat karakter. Kalau lu narik di banner event, lu udah pasti bakal dapetin karakter red up-nya maksimal di 90 pull. Ya basic lah kayak di game-game gacha lainnya. PT-nya pun bisa dibawa ke banner selanjutnya. Jadi kalau lu nggak mau karakter ini tapi lu mau nabung PT, di banner selanjutnya lu bisa dapat karakter ini gitu. Jadi PT-nya ikut. Oke, kelihatan penuh fitur banget kan? Tunggu dulu. Justru karena terlalu banyak fitur, game ini jadi punya tumpukan masalah yang lumayan kerasa kalau saatnya mainnya. Minus yang pertama, dan ini yang paling fatal menurut gua, game ini ngalamin krisis identitas. Game ini tuh sebenarnya mau jadi apa sih? Action RPG? Enggak juga. Sim? Apalagi? Racing game? Nggak cocok. Atau cloningan GTA? Nggak salah. Karena developernya Maruk pengen masukin semua elemen genre di game ini, fokus gamenya jadi pecah dan berantakan. Core identity-nya tuh kabur. Pas lu lagi seru-serunya nyimak cerita tentang anomali, tiba-tiba lu disuruh ngurus KP. Habis itu disuruh balapan ngantar tahu. Alih-alih jadi master of all, game ini merasa jadi kayak jack of all trades, master of none, alias serba bisa tapi nggak ada yang benar-benar dipoles sempurna di ini game. Minus kedua, pacing cerita yang bikin ngantuk. Ya, setuju gini, gue setuju. Menuju lore pentingnya itu lama banget. Di chapter prolog berasa klise banget karena MC kita ujung-ujungnya lupa ingatan. Terus masuk ke chapter kedua, bukannya ngebahas misteri dunia, tapi kita malah disuguhin main story tentang kisah cinta Tagido. Apa gunanya kita ngebahas cerita cintanya Tagido yang bawel ini lebih bawel daripada Paimon, cowok? Dan ujung-ujungnya gagal, nggak ada gunanya bangsat ini chapter kedua. Dan pentingnya tuh cuma ditaruh di ujung-ujung chapter itu, di chapter ketiga atau keempat ya, keempat kalau salah. Minus yang ketiga adalah level gating yang bikin capek. Level pacing cerita yang udah pelan tadi makin diperparah sama level gate yang maksa. Kelar chapter 3 posisi gua masih level 14. Padahal buat ngebuka chapter keempat itu butuh level 24. Jadi gua harus grinding lagi, mancing, hidup di kota ini, jalan-jalan. Malahan gua jadi kasihkan jalan-jalan daripada naikin level, sumpah. Jadi momen kita ngikutin story itu ambiar karena kudu grinding brutal dulu ngerjain quest-questnya yang receh gitu. Mager. Walaupun bisa di skip sih, tapi tetap aja mager. Jujur mager gua kalau disuruh grinding level sampai level 24. Itu kejauhan banget dari 14 ke 24. Kalau Hotel Studio harusnya tuh ada pemain baru lagi, itu diperbaiki lah. Bisa sampai 20-an lah. Kalau nggak 20, 18 sampai 20 itu udah normal lah. Lanjut ke minus keempat, UI-nya. UI di game ini berasa clunky banget. Terutama kalau pakai controller, tombolnya suka nggak konsisten. Terus peletakan banner gacanya tuh ngebingungin. Buat gacha senjata, menunya malah dipisah dan ditaruh di halaman shop, bukan di halaman banner bareng karakter yang lagi event gitu. Bikin pemain baru tuh gampang keder dan nggak ngeh sama banner senjatanya. Jadi orang tuh bingung, apalagi kalau udah main game dari Hoyo. Kan biasanya banner Hoyo tuh bergabung dengan banner event. Mana nih banner senjatanya nggak ada gitu. Jadi orang tuh bingung. Buat apalagi pemula-pemula yang baru main game ini. Minus kelima adalah optimisasi di mobile yang kurang matang. Visual Unreal Engine 5 emang mulus jaya di PC atau PS5. Tapi kalau lu mau main di HP, siap-siap aja. Masih banyak stuttering, bug visual, dan HP dijamin cepat panas. Harus ada patch perbaikan gila-gilaan. Contohnya gua main di Infinix Note Edge ini, ya gitulah, nggak tahu juga gimana, panas lah pasti intinya. Tapi kadang ada stuttering, kadang ada, kadang enggak, tapi nggak terasa banget lah. Dan minus yang terakhir, sistem bonding karakter yang nanggung. Fitur dating di game ini limited banget. Karakter yang bisa diajak nongkrong cuma sedikit, dialognya kurang dalam, nggak ada bondingnya, dan jatuhnya malah aneh dan cringe bagi gua. Masa iya gue ngedate sama waifu tapi agendanya malah gue ajak balapan liar di jalanan? Nggak nyambung.
nggak nyambung Hotel Studio. Semoga lu nonton ini dah. Ini perlu diperbaiki lah. Padahal sebenarnya Hotel Studio itu bisa banget loh nyontek sistem social link atau confident kayak di seri Persona series. Di Persona setiap interaksi dan nongkrong bareng itu ngasih kita cerita backstory yang emosional dan dalam soal karakternya. Contoh nih dari Makoto. Dari kita dengan Makoto, kita bisa tahu kalau Makoto ini tertekan sama Sae. Nah, gitulah contohnya. Jadi kita tuh ada kesan dekat sama karakter yang akan kita dekatin sistem bondnya. Dan lagi Hotel Studio ini bisa loh jangan karton gacha doang, maksud gua bisa dengan NPC lah, kayak di Persona juga gitu, kayak Chihaya Mifune, Sadayo Kawakami, Tae Takemi, itu bisa lu jadikan sim bonding karakter yang bisa kita ajak dating gitu, nggak harus karakter yang harus digacha. Jadi itu ada kita ada kedekatan dengan NPC itu nggak hanya sebagai pajangan di game ini gitu. Itu aja sih mungkin yang minus dan plus minusnya. Jadi untuk kesimpulan, Neverness to Everness ini adalah game dengan ambisi raksasa yang mungkin terlalu besar untuk kebaikannya sendiri. Visualnya ciamik, combatnya seru, dan kebebasan open world yang bikin nagih. Tapi di sisi lain gamenya masih berjuang nyari jati diri, krisis identitas, dan nyampurin puluhan genre bikin pengalamannya mainnya kerasa terpotong-potong. Ditambah lagi masalah pacing cerita yang lambat, level dan UI yang berantakan bikin game ini belum bisa dibilang sebagai mahakarya. Walaupun gitu, dengan core gameplay yang seru dan sistem gacha yang dermawan, pondasi game ini sebenarnya udah kuat. Tinggal gimana pintar-pintarnya Hotel Studio merapikan dan memfokuskan elemen-elemen ini di update selanjutnya. Ini masih update 1.1 kalau nggak salah. Jadi overall buat perilisan Neverness to Everness ini NKID dikasih nilai 7,5 dari 10. Jadi layak buat dicoba, tapi tergantung device lu juga. Karena game ini berat banget, apalagi mau main di HP. Panas, terutama kalau kalian bosan sama game gacha yang rutinitasnya gitu-gitu aja. Oke, semoga review panjang gua ini ngebantu buat kalian yang masih ragu buat ngedownload gamenya walaupun gratis di Play Store dan App Store. Dan PS5, PC juga. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah kalau kalian setuju dan punya pendapat beda. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian, karena di NKID kita ngebahas semua jenis game buat nemenin kalian makan atau tidur. Dan juga follow sosial media kami lainnya di NKID.id, TikTok, Instagram, dan lainnya. Segitu aja dari gua, sampai jumpa di video berikutnya. NKID.id, logout, ciao.